Di sebuah desa yang tenang namun terpencil, seorang wanita muda bernama Alia menjalani kehidupan yang damai bersama keluarganya. Namun, ketenangan itu hancur ketika Alia mulai dihantui oleh bayangan misterius di malam hari. Bayangan tersebut muncul secara tiba-tiba dan menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Alia dengan rasa takut dan kegelisahan. Setiap malam, bayangan itu semakin mendekat, seolah ingin menyampaikan pesan yang menakutkan. Alia berusaha untuk mengabaikan bayangan tersebut, tetapi ketakutan dan kelelahan mulai mempengaruhi kesehatannya. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ketika bayangan itu semakin intensif, Alia mulai mencari bantuan dari orang-orang di desanya. Ia meminta saran dari dukun lokal dan ahli spiritual, namun mereka hanya memberinya saran yang sama. Seorang dukun tua bernama Nenek Siti akhirnya memberitahu Alia bahwa bayangan tersebut adalah perwujudan santet dari masa lalu keluarganya. Santet ini telah menyiksa keluarganya selama beberapa generasi. Nenek Siti menjelaskan bahwa santet ini tidak hanya menghantui, tetapi juga berusaha untuk menghancurkan generasi keluarga yang terkutuk. Untuk menghentikan kutukan ini, Alia harus mencari akar masalahnya. Alia mulai menyelidiki sejarah keluarganya dan menemukan bahwa ada konflik lama yang belum terselesaikan dengan keluarga lain di desa. Ternyata, kutukan tersebut berasal dari perseteruan yang telah lama berlalu. Selama pencariannya, Alia menemukan bahwa ada anggota keluarganya yang terlibat dalam praktik ilmu hitam dan santet. Orang-orang ini terlibat dalam konflik dengan keluarga lain yang mengakibatkan kutukan tersebut. Alia menemukan catatan kuno di rumah keluarganya yang menjelaskan rincian tentang santet dan cara untuk memutuskannya. Namun, catatan ini tampaknya tidak lengkap dan meninggalkan banyak pertanyaan. Ketika Alia berusaha untuk mengikuti petunjuk dari catatan kuno, dia mulai mengalami peristiwa-peristiwa aneh dan menakutkan. Bayangan misterius terus muncul dan semakin mengganggu hidupnya. Alia merasa tertekan dan hampir putus asa. Dia harus menghadapi ketakutannya dan berjuang untuk melawan bayangan santet yang terus-menerus menghantuinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dalam pencariannya untuk mengatasi kutukan, Alia meminta bantuan dari teman dekatnya, Rina, yang memiliki pengetahuan tentang ilmu gaib dan sejarah keluarga. Rina setuju untuk membantunya. Rina mulai melakukan penelitian bersama Alia, menggali lebih dalam tentang konflik masa lalu dan bagaimana kutukan tersebut dapat dihentikan. Mereka menemukan bahwa ada sebuah ritual khusus yang harus dilakukan. Namun, mereka menemukan bahwa ritual tersebut memerlukan bahan-bahan langka dan sulit ditemukan. Mereka harus mencari item-item tersebut di tempat-tempat yang berbahaya dan terlarang. Selama pencarian, Alia dan Rina menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Mereka harus melawan berbagai makhluk gaib dan menjaga diri mereka agar tidak terpengaruh oleh kekuatan jahat yang ada di sekitar mereka. Dalam perjalanan mereka, Alia dan Rina bertemu dengan seorang ahli spiritual bernama Ki Agus yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kutukan dan santet. Ki Agus memberikan wawasan baru tentang cara mengatasi kutukan tersebut. Ki Agus menjelaskan bahwa santet ini sangat kuat dan memerlukan lebih dari sekadar ritual untuk menghentikannya. Alia dan Rina harus menemukan cara untuk meredakan kemarahan roh yang terlibat dalam kutukan tersebut. Dari Ki Agus, Alia mengetahui bahwa ada sebuah batu kuno yang memiliki kekuatan untuk menyegel kembali energi negatif dari santet. Batu ini tersembunyi di sebuah tempat yang sangat terpencil dan sulit diakses. Alia dan Rina memulai perjalanan berbahaya untuk menemukan batu kuno tersebut. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan makhluk gaib yang berusaha menghentikan mereka. Selama pencarian, Alia mulai mengalami mimpi-mimpi buruk yang memperlihatkan masa lalu keluarganya dan konflik yang menyebabkan kutukan. Mimpi-mimpi ini memberikan petunjuk penting tentang cara mengatasi kutukan. Setelah berjuang melalui berbagai bahaya, Alia dan Rina akhirnya menemukan batu kuno tersebut. Namun, mereka menemukan bahwa batu ini telah terkutuk dan memerlukan upacara khusus untuk mengaktifkannya. Dalam perjalanan pulang, mereka menghadapi serangan dari bayangan santet yang semakin agresif. Bayangan tersebut berusaha untuk menggagalkan usaha mereka dan menghentikan mereka dari menyelesaikan ritual. Alia dan Rina harus menggunakan semua keterampilan dan pengetahuan mereka untuk melawan serangan bayangan dan melindungi batu kuno. Mereka berjuang untuk memastikan bahwa batu tersebut sampai ke tempat yang aman.
Setelah berhasil melindungi batu kuno, Alia dan Rina kembali ke desa dan mempersiapkan upacara untuk menghentikan kutukan. Mereka harus memastikan bahwa semua bahan dan langkah-langkah ritual dilakukan dengan benar. Selama persiapan ritual, Alia mulai merasakan ketegangan dan kecemasan yang tinggi. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang salah dan khawatir bahwa upacara mungkin tidak berhasil. Ketika ritual dimulai, bayangan santet muncul kembali dengan intensitas yang sangat tinggi. Alia dan Rina harus melawan bayangan tersebut sambil melanjutkan ritual yang sangat penting. Selama pertarungan, Alia menemukan bahwa bayangan santet memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang dia perkirakan. Dia harus menghadapi ketakutannya dan berjuang untuk menyelesaikan ritual dengan benar. Rina mengalami kecelakaan dan tidak bisa melanjutkan ritual. Alia harus melanjutkan ritual sendirian sambil melawan bayangan santet yang semakin kuat. Ini adalah perjuangan terakhir untuk menghentikan kutukan. Dalam upaya terakhir untuk menghentikan kutukan, Alia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Dia harus menggunakan kekuatan batu kuno dan menggabungkannya dengan energi positif dari dirinya sendiri. Selama proses ini, Alia mengalami visi-visi dari masa lalu keluarganya dan memahami lebih dalam tentang akar konflik yang menyebabkan kutukan. Visi ini membantunya untuk mengatasi bayangan santet dengan lebih efektif. Akhirnya, dengan keberanian dan tekad yang kuat, Alia berhasil menyelesaikan ritual dan mengaktifkan batu kuno. Bayangan santet mulai memudar dan akhirnya menghilang, memberikan kedamaian kepada desa. Namun, setelah ritual selesai, Alia merasa bahwa ada sesuatu yang masih tersisa. Dia merasa bahwa ada bagian dari kutukan yang belum sepenuhnya diatasi dan harus ditemukan. Alia melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan bahwa ada aspek tersembunyi dari kutukan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dia harus menggali lebih dalam untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Dalam pencariannya, Alia menemukan bahwa ada seorang penyihir kuno yang memiliki pengetahuan tentang kutukan tersebut. Penyihir ini tinggal di tempat yang sangat terpencil dan hanya dapat diakses dengan cara yang sangat sulit. Alia memutuskan untuk mencari penyihir kuno tersebut dan meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah. Dia harus menghadapi berbagai rintangan dan bahaya selama perjalanan menuju tempat tinggal penyihir. Setibanya di tempat penyihir, Alia meminta bantuan untuk menyelesaikan kutukan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Penyihir mengungkapkan bahwa ada elemen tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Penyihir kuno memberikan Alia sebuah petunjuk penting tentang cara mengatasi aspek tersembunyi dari kutukan. Dia harus melakukan perjalanan ke tempat-tempat tertentu untuk mengumpulkan item-item khusus. Alia kembali ke desanya dengan petunjuk baru dan memulai pencarian untuk menemukan item-item yang diperlukan. Selama pencarian, dia menghadapi berbagai bahaya dan ancaman dari makhluk-makhluk gaib. Setelah mengumpulkan semua item yang diperlukan, Alia mempersiapkan ritual tambahan untuk menyelesaikan kutukan. Dia harus melaksanakan ritual ini dengan sangat hati-hati dan memastikan bahwa semua langkah dilakukan dengan benar. Selama ritual tambahan, Alia mengalami serangan terakhir dari bayangan santet. Bayangan tersebut mencoba untuk menggagalkan usaha terakhir dan menghentikan Alia dari menyelesaikan pekerjaan. Alia berjuang keras untuk melawan serangan dan melanjutkan ritual. Dia merasa bahwa ini adalah perjuangan terakhir untuk menghentikan kutukan dan menyelamatkan keluarganya dari penderitaan yang berkepanjangan. Dengan bantuan dari kekuatan batu kuno dan energi positif, Alia berhasil menyelesaikan ritual tambahan dan akhirnya menghilangkan semua aspek dari kutukan. Bayangan santet menghilang sepenuhnya dan memberikan kedamaian kepada desa. Setelah ritual selesai, Alia merasa lega dan merasakan rasa syukur yang mendalam. Dia telah berhasil memutus rantai kutukan yang mengikat keluarganya dan mengembalikan kedamaian ke desa. Namun, meskipun kutukan telah diatasi, Alia merasa bahwa dia telah belajar banyak tentang dirinya sendiri dan tentang kekuatan tekad dan keberanian. Dia merasa lebih kuat dan lebih bijaksana. Alia memutuskan untuk berbagi pengalamannya dengan orang-orang di desanya dan di luar desa. Dia ingin memastikan bahwa pengetahuan tentang santet dan kutukan dapat membantu orang lain yang mungkin menghadapi masalah serupa. Dia mulai mengadakan seminar dan lokakarya tentang cara menghadapi kutukan dan ancaman gaib. Alia berbagi cerita dan pengetahuan yang diperolehnya selama perjalanan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Selama proses ini,
Alia bertemu dengan banyak orang yang telah menghadapi masalah serupa dan memberikan dukungan kepada mereka. Dia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menggunakan pengalamannya untuk kebaikan. Sementara itu, Alia terus mempelajari lebih dalam tentang ilmu gaib dan sejarah keluarga. Dia merasa bahwa pengetahuan ini penting untuk melindungi dirinya dan orang-orang yang dicintainya dari bahaya di masa depan. Alia juga memutuskan untuk memperdalam hubungannya dengan teman-temannya, termasuk Rina, yang telah membantunya sepanjang perjalanan. Mereka bekerja sama untuk melanjutkan penelitian dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam waktu singkat, Alia menjadi seorang ahli dalam bidang santet dan kutukan. Dia dihormati dan diakui oleh komunitas ilmiah dan spiritual sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam. Alia terus berusaha untuk melindungi desanya dan masyarakat dari bahaya gaib. Dia bekerja sama dengan para ahli dan praktisi lain untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan preventif. Selama perjalanan ini, Alia juga menemukan bahwa ada banyak aspek dari dunia gaib yang masih belum dipahami sepenuhnya. Dia bertekad untuk terus belajar dan menggali lebih dalam untuk memahami lebih banyak tentang kekuatan gaib. Alia menghadapi berbagai tantangan baru dan ancaman dari kekuatan gaib yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia harus terus beradaptasi dan menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya untuk mengatasi masalah. Dalam prosesnya, Alia menemukan bahwa ada kelompok yang berniat untuk menggunakan kekuatan gaib untuk tujuan jahat. Dia harus berjuang untuk melindungi masyarakat dari ancaman ini dan memastikan bahwa kekuatan gaib tidak disalahgunakan. Dengan kerja keras dan dedikasi, Alia berhasil mengatasi berbagai ancaman dan memastikan bahwa kekuatan gaib digunakan dengan bijaksana. Dia merasa bangga dengan pencapaiannya dan dampak positif yang telah dicapainya. Sementara Alia terus bekerja untuk melindungi dunia dari bahaya gaib, dia juga merasa bahwa dia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengetahuan tentang santet dan kutukan tidak hilang. Alia mulai menulis buku tentang pengalamannya dan pengetahuan yang diperolehnya selama perjalanan. Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada orang-orang tentang cara menghadapi kutukan dan ancaman gaib. Buku Alia mendapatkan perhatian luas dan diterima dengan baik oleh komunitas ilmiah dan spiritual. Banyak orang yang merasa terinspirasi dan mendapatkan manfaat dari pengetahuan yang dibagikannya. Dengan keberhasilan bukunya, Alia terus mengadakan seminar dan lokakarya untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya. Dia berharap dapat membantu lebih banyak orang menghadapi tantangan gaib. Selama perjalanan ini, Alia juga menemukan bahwa dia memiliki bakat khusus dalam membantu orang lain dan mengatasi masalah gaib. Dia merasa bahwa ini adalah panggilan hidupnya dan terus berkomitmen untuk melakukannya. Dalam prosesnya, Alia juga memutuskan untuk mendirikan sebuah pusat penelitian tentang santet dan kutukan. Pusat ini bertujuan untuk memberikan informasi dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Pusat penelitian yang didirikan Alia mendapatkan dukungan dan perhatian dari berbagai pihak. Banyak orang yang merasa terbantu dan mendapatkan pengetahuan baru tentang cara menghadapi kutukan dan ancaman gaib. Alia terus bekerja untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang santet dan kutukan. Dia berkolaborasi dengan para ahli dan praktisi lain untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan efektif. Sementara itu, Alia merasa bahwa dia telah menemukan keseimbangan antara melindungi dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan. Dia merasa bahwa dia telah mencapai tujuan dan berhasil mengatasi masa lalunya. Dengan keberhasilan pusat penelitian dan bukunya, Alia merasa bahwa dia telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat. Dia merasa bangga dengan pencapaiannya dan berkomitmen untuk terus bekerja dalam bidang ini. Alia juga memutuskan untuk berbagi pengalamannya dengan generasi berikutnya. Dia mengajarkan anak-anak dan remaja tentang pentingnya memahami kekuatan gaib dan cara melindungi diri mereka dari bahaya. Selama proses ini, Alia terus mencari cara untuk mengembangkan pengetahuannya dan menemukan solusi baru untuk masalah gaib. Dia bertekad untuk terus belajar dan berkontribusi pada penelitian dan perlindungan. Alia merasa bahwa meskipun perjalanan yang dia lalui penuh dengan tantangan dan kesulitan, dia telah berhasil menemukan makna dan tujuan baru dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dia telah mencapai sesuatu yang sangat berarti. Dengan pencapaian dan kontribusinya, Alia merasa bahwa dia telah membuat perbedaan yang signifikan.
dia bertekad untuk terus berjuang dan melindungi dunia dari bahaya gaib, sambil terus belajar dan berkembang. Akhirnya, Alia menyadari bahwa meskipun masa lalunya telah dipenuhi dengan tantangan, dia telah berhasil mengatasi kutukan dan menemukan cara untuk menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan. Dia merasa bahwa dia telah mencapai tujuannya dan akan terus melanjutkan perjuangannya. Terima kasih sudah menyaksikan cerita horor, mistis, dan legenda mitos di Desas-Desus. Jika kamu suka dengan kisah-kisah menegangkan dan penuh misteri ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang juga menyukai cerita seram, dan tinggalkan komentar tentang kisah atau legenda yang ingin kamu dengar di video berikutnya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang penuh dengan kengerian dan keajaiban. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, selalu waspada, karena dunia ini penuh dengan rahasia yang siap mengejutkan kita.